How are you today? Fine. I'm fine. Okay, before we start the sentence, let's pray together. Enrico, please let's pray. Di sini aja ya, Mem. Okay, everyone, before we start our class, let's pray together. Amen. Lord Jesus, thank you for your participation as a faithful Lord that continue to take care of us. Lord, now we want to start our class. May you bless and give wisdom to each of us. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Enrico. Before we continue, let me check it first. Is our absent today? Siapa yang tidak hadir hari ini? Wanis, ada Wanis aja? Ya. Okay. Selanjutnya, before we start lesson, I have a simple activity. Here I have to propose the color person. Nah, di sini ada ibu mempunyai kegiatan sederhana. Di sini ibu memiliki 3 kotak. Di sini ibu memiliki 3 kotak yang ada berwarna blue, red, dan green. Tolong salah satu dari kalian maju ke depan, mungkin siapa yang mau? Silakan Yesti. Ya. Nah, di sini ada 3 warna. Coba kamu kelompokkan sesuai dengan warnanya masing-masing. Nah, apakah kertas tadi lebih mudah ditemukan dengan secara kelompoknya? Ya betul, karena apa? Karena warnanya sama. Ya betul, karena sesuai dengan warnanya yang sudah lebih mudah untuk dikelompokkan. Nah, begitu juga dengan klasifikasi, begitu juga dengan klasifikasi yang dimana ada seperti pembelajaran kita ini, kita belajar tentang taksonomi yang dimana kita membuat ada klasifikasi yang ada 7 pada materi hari ini. Today we will learn about taxonomy level and classification system. Taxonomy level atau oral taxon. Taxonomy is branch of biology that study the classification of living things based on specific characteristics. In group, a classification is rather a taxon. Taxonomy levels and agree from the most general to the most specific. The number is 7, 8. Kingdom, phylum, class, order, family, genus, and species. Level 2 of taxonomy are 2, and taxonomy levels in animals. Taxonomy is correct. Taxonomy levels in animal, yes, or kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. And taxonomy levels in plants are a kingdom, division, class, order, family, genus, dan spesies. Jadi dalam klasifikasi itu ada dua, yaitu ada taksonomi dalam hewan dan tumbuhan. Nah, di perbedaan di antara taksonomi dan hewan dan tumbuhan ini, perbedaannya ada di phylum dan division. Kingdom. This is the highest and most general taxonomy level. It groups living things basic characteristics such as at this level, and all living things are body different based on fundamental difference. For example, the term living things with whole cell or between the structure of making the word food and those with kingdom groupings as
Center endorses the global diversity of life on Earth serves the basic for further classification. Jadi dalam klasifikasi itu urutan yang paling tertinggi itu ada Indo. Selanjutnya ada yang kedua itu phylum for animals, division for plants. Yang dimana phylum di dalam klasifikasi yang kedua itu ada phylum dan phylum untuk hewan dan division itu untuk tumbuhan. Grouping living things based as learned data and body structure, phylum or division refers as more specific definition of phylum. At this level, living things are grouped based on body structure. Structure organics already includes characteristics such as the presence of backbone in animals or the type of cell and class. Phylum helps indicate like a group of organisms a kingdom based as axonal or typical and cyclical characteristics. Yang ketiga itu ada kelas atau kelas, dan ini adalah urutan yang ketiga itu ada kelas. A class is a level is classification by phylum or division. Organism with any class similar body structure, classification, and reproductive. Friends, class are listed group living things type, elaborate ceremony, symmetries, but style, subtle differs between order. Example-nya, in the phylum Chordata is the class Mammalia, which is characteristic by mammalia grace, hair, and plumbers. And then division adjustment, there are the class Monotos and Dicots. For order, jadi untuk keempat itu dalam klasifikasi taksonomi itu ada order. Nah, contain several elements that share contain cluster and order indicates a group of organisms with more specific similar class in the form. Body structure or reflects from the A class. At this level, difference between living things becomes small as they only differ by A phrase is fundamental characteristic. Grouping order is very useful single classification system because it serves a link between class and families. Example, in the class Mammalia, that is order carnivora. In the class Dixon, there is the order result. Nah, selanjutnya itu ada family, yang dimana urutan yang dalam taksonomi itu ada yang kelima itu ada family atau keluarga. Nah, a group of similar grade, the family level is part of group of organisms. Share more data descriptions similar to water in their bodies of body cell, for arguments or for facts. Just with a family aspect. Usually is represented by Thomas the Builder, similar approach, and for example, in the order carnivore, is the family Falidae, which have grown sub-class and strong candidate. In the order class, this is the family result, which generally has frequent flower and fruit free. Genus, jadi urutan yang ke-6 itu dalam taksonomi itu ada genus. Grouping special dan so many similar and their classified, a genus is very specific. Rank and is also part of living characteristic system name. Living characteristic with a genus usually have similar body shape, genetic structure and organ function. Example, following is the genus that includes cats. Rosa in the genus that includes various types of rose. In scientific naming, the genus is all together with the species to indicate the unique entity of a living growth. For example, very for the host cat. And 7 is species. Jadi dalam taksonomi urutan yang paling terakhir yaitu spesies. This is the first and most specific therefore, members of a species have very similar characters and can reproduce fertility as spring. Clinical genetic rate and can only reproduce with age further to produce feeding offspring. This level is critical in biology because it is the basic identity and refers and type or one order. Example,
Pericarditis of Holzkirch, Rosa alba with rose, but examples of scientific and expressive of the word. The genus name and specific name according to the binomal nomenclature system. Nah, jadi dalam klasifikasi itu ada 7. Dalam klasifikasi itu ada memiliki taksonomi, yaitu ada 7. Yang pertama tadi kidong, terus yang kedua itu ada film dan divisi atau divisus, terus yang ketiga itu ada order, terus yang keempat itu ada family, terus yang kelima itu ada terus yang kelima itu ada kelas, terus yang ketujuh itu ada spesies. Ada yang ingin bertanya? Enrico, ada yang ingin bertanya? Ya, saya kan tadi sudah jelaskan. Pertanyaan saya itu, give an example of genus and species. Okay, give an example is genus and species. Answernya example, seperti ada yang di dalam PPT saya, itu ada Feliscatus atau seperti kucing yang Feliscatus. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan bermain permainan yaitu takson card game. Now we will play takson card game. Please make your group 2, 3, 4, 5 students. Silakan kelompoknya 2 kelompok saja. Nah, di sini ada kartu takson, ada 7. Nah, di situ ada 7 karton, mainan kartu. Nah, di situ coba dalam kelompoknya masing-masing diurutkan secara berurutan sesuai dengan yang paling tertinggi hingga terendah. Setelah kalian menyusun taksonomi dari tinggi hingga terendah, kalian akan mengisi gambar di situ. Nah, di situ juga ada beberapa tabel bagaimana kalian akan mengisi klasifikasi dari antara kucing dan padi. Please install diskusi with Igor. Silakan diskusi bersama kelompoknya. Genus
Semoga adanya sedikit. Apakah sudah ada yang selesai? Apa? Kami yang penyusunannya udah clear. Oke, untuk yang memainkan itu coba kelompok satu. Di sini What ada is present to answer di depan kelas? Oke, jadi penyusunan tingkat klasifikasi taksonomi dan kategori dan delta. Yang pertama itu ada kingdom, kedua itu filum atau divisi, yang ketiga kelas, yang keempat ordo, yang kelima family, yang keenam genus, dan yang terakhir itu spesies. Okay, good job. Thank you. Tepuk tangan. Wow. Okay, please if one question to answer. Okay, we will do our presentation now. Okay. Ada kingdom, filum, divisi, kelas, ordo, family, genus, and species. Text 2 completed the following classification table. Taxon level, kingdom, category status, animalia, kategori sativa yaitu plante, chordata, Orchida sativa itu Machiolipa, kelas Mamalia, habis itu Lioxida, ordo Carnivora, family-nya itu ada Coales, family taxon level family ada Calistatus, ada Calidae, Orca sativa ada Poaceae. Oke. Taxon level genus, Calistatus Calis, Orca sativa Orca. And taxon level species, Calistatus and Orca. Okay, thank you. Next kelompok. Oke. Di kelompok kedua, ini kelas-kelasnya ada kingdom, filium, kelas, order, family, genus, dan spesies. Terus ada cat atau kucing, kingdomnya ada animalia, terus ada filiumnya ada chordata, kelasnya ada mamalia, ordonya ada carnivora, family-nya ada Felidae, genusnya ada Felis, terus spesies ada Feliscatus. Terus ada Pedi atau padi atau ordo sativa, kingdomnya ada Plantae, terus filiumnya ada Trilobiota, terus ada kelasnya ada Lilioxida, ordonya ada Peoles,
Femininya ada Piochiae, genusnya ada Orza, terus spesiesnya ada Orza. Okay, thank you, Mami. Today we will learn about taxonomy classification. Jadi materi yang kita membahas tentang penerapan taksonomi makhluk hidup dalam ilmu biologi. Nah, taksonomi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pengelompokan. Yang dimana tadi ada 7, yaitu yang tadi yang pertama berkaitan tinggi itu ada kingdom, terus yang kedua itu ada filum atau divisi, terus yang ketiga itu ada kelas, terus yang keempat itu ada order, yang kelima itu ada family, terus yang keenam itu ada genus, dan yang terakhir itu ada spesies. Oke, kita sudah selesai pelajaran kita hari ini. Silakan siapa yang boleh menutup pembelajaran kita hari ini. Oke, baik. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Apabila pekerjaan selesai, karena habis kita belajar hari ini, Tuhan Yesus biar memati kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa anakmu. Amin. Amin. Thank you, Esther. Thank you for attention. Thank you, next week. Good morning, everyone. Good morning, sir. Okay, how are you today? I am fine, sir. Okay, I hope all of you are fine. So, okay, before we start lesson today, I want all of you to look this picture. What is this? Skin. Cool. Okay, skin, cool. So, Honey, can come on, please. Okay, raise your hand. Look, Honey has skin. His skin look like what? Putih. White. The texture soft or something? The texture? Mulus. Okay. Attention. Thank you, Honey. Okay. So, jadi setelah memperhatikan tangan dari Honey, menurut kalian kulit itu apa sih? Skin itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu? Oke, biar Bapak bilang. Skin atau kulit itu adalah salah satu dari jenis jaringan hewan, yaitu jaringan epitel. Nah, sebelum memulai masuk ke pembelajaran kita hari ini, saya akan menjelaskan learning objective kita hari ini. At the end of the lesson, students are able to identify the structure and function of epitel tissue. Jadi, learning objektif yang pertama itu ada mengidentifikasi struktur dan fungsi dari epitel tissue. Lalu yang kedua, complete the crossword puzzle correctly. Menyelesaikan puzzle teka-teki silang dengan benar. What we will learn today? For the first,
definition of epitheal tissue. The second, function of epitheal tissue. Third, types of epitheal tissue, and the last, example of epithelial tissue in the human body. Okay, the first, epithelial tissue is tissue composed of cells that are close together and function to cover the surface of the body and line the inside of organs. Jaringan epitel adalah jaringan yang tersusun atas sel-sel yang saling berdekatan dan berfungsi menutupi permukaan tubuh serta melapisi bagian organ dalam. Function of epithelial tissue. The first, yang pertama itu protection atau perlindungan. Fungsinya itu melindungi tubuh dari cedera dan kuman. Number two, absorption, yaitu menyerap zat yang dibutuhkan tubuh. Number three, secretion atau sekresi, yaitu menghasilkan zat seperti keringat atau lendir. Number four, diffusion, yaitu membantu pertukaran zat seperti oksigen dan karbon dioksida. Type of epithelial tissue. Number one, simple squamous epithelium. Sebentar ya. Number two, simple cuboidal epithelium atau epitel cuboid sederhana. Lalu yang ketiga, simple columnar epithelium atau epitel kolumnar sederhana. Lalu yang keempat, stratified epithelium atau epithelium kolumnar sederhana. Selanjutnya, example of the epithelial tissue in the human body. Jadi ada beberapa contoh jaringan epitel yang dapat ditemukan pada beberapa organ. Yang pertama, in the skin atau kulit. Jaringan epitel seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi yang pertama itu berfungsi melindungi tubuh. Melindungi tubuh saat kita di luar, tentunya saat kita terkena sinar matahari. Jadi kulit melindungi tubuh kita dari sinar matahari. Number two, in the intestines atau usus, jaringan epitel membantu penyerapan nutrisi. Oke, jadi selanjutnya fungsi epitel. Contoh epitel sendiri ada di usus. Jadi selain jaringan epitel itu ada di luar atau kulit kita, ada juga di bagian usus, yaitu organ dalam tubuh kita, yang dimana ini berfungsi sebagai penyerapan nutrisi. Number three, in the alveolus of the lungs atau alveolus paru-paru. Di sana juga terdapat jaringan epitel yang dimana berfungsi untuk membantu pertukaran gas. Lalu yang number 4, in the kidney atau ginjal, jaringan epitel membantu proses penyerapan dan sekresi.
Oni, why is epitel tissue important for our body? Kenapa jaringan epitel penting untuk tubuh kita? Tadi jelaskan fungsinya di awal. Ratna or Henrico? Want to say something? I think this very important for us, especially human. Yang pertama itu mungkin melindungi kulit kita dari matahari. Okay, good. Okay, correctly. Enrico. Number 2. Number 2, Ratna. What is function epitel tissue? Apa fungsi dari epitel tissue? Tadi kan sudah Bapak jelaskan. Fungsi dari sel kita. Jaringan epitel. Jaringan epitel memberi rangsangan pada indera pernapasan dan penciuman. Kalau saat kita di luar, tadi apa fungsinya? Dari sinar matahari. Melindungi dari sinar matahari. Oke, benar. Correctly, Ratna. Thank you. Number 3. Elva. Where can we find epitel tissue? Di mana kita bisa menemukan jaringan epitel? Yang epitel tissue ya, Sir? Yes. Kita temukan di mana? Kita bisa menemukan epitel tissue itu di kulit kita, di permukaan kulit kita. Terus terdapat juga di lapisan dalam mulut, dan kita bisa temukan di ginjal, di pembuluh darah, dan di saluran pernapasan. Okay, truly, Elva. Good answer. Okay, for next, the conclusion. Biar saya bacakan kesimpulan. But before the conclusion, I want you to hear text. Jadi sekarang bentuk dua kelompok dan saya ingin kalian mengerjakan teka-teki sidang yang akan saya berikan. Group 1 and group 2. The time is 5 minutes. If anyone has any question, please ask.
Ada kesulitan mana? Isi? It's finished. Group 2. Group 1. Collect, please. Kumpulkan. Okay, thank you. Group 1 and Group 2. Now, anyone wanna ask something? Or nothing? Okay. Conclusion. Biar saya bacakan kesimpulan tentang pelajaran kita hari ini. Jaringan epitel adalah jaringan yang tersusun atas sel-sel yang saling berdekatan dan berfungsi menutupi permukaan tubuh serta melapisi bagian organ dalam tubuh. Okay, before close the class, I want one of you from in this class. Enrico? Teman-teman dan Pak Guru menunjukkan itu aktivitas kita di bulan hari ini. Terima kasih ya Tuhan sudah terima kasih untuk kesiapan kebaikan juga sudah disampaikan ke guru kami dan kami sebagai siswa yang berdoa Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Yesus kami sendiri. Amin. Thank you, Enrico. Okay, thank you guys. Thank you, sir. Good morning, everyone. Good morning, sir. How are today? How are today? Before starting the lesson, please ask someone to let the time. Minta satu orang mimpin doa. Silakan Eva. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Kembali kami bersyukur ya Tuhan di dalam mengenal dengan keadaan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan akan memulai pembelajaran kami berkati Kristus ya Tuhan yang akan menyampaikan materi pada hari ini supaya kami bisa memahaminya ya Bapak. Inilah doa kami ya Tuhan, haleluya. Sebelumnya, Bapak ingin tanya kalian terlebih dahulu, kan pernah ini enggak? Pernah sebelumnya kalian pernah ini enggak? Ke terminal bus. Terminal bus apa ya? Naik bus dari mana? Di Tegal. Tegal ya? Tegal juga ya. Nah, di bus itu saya ingin kalian membayangkan terminal bus itu adalah jantung kalian. Nah, pas saya ingin kalian membayangkan jantung kalian, kita akan mempelajari tentang sistem pengenalan darah. Oke. Nah, what do you usually see at the bus terminal? Nah, siapa yang pernah lihat atau ada apa di terminal bus itu? Ada bis, terus Ada manusia. terus dan kantin. Peristiwa akan menjelaskan tentang struktur tentang jantung dan darah. Oke, sebelumnya minggu lalu kita sudah mempelajari jantung kan? Iya, Pak. Ya. Udah ini apa namanya? Masih diingat nggak minggu kemarin yang Bapak sampaikan? Masih ingat nggak bagiannya? Titik kiri, titik kanan. Nah, enggak. Pilih kiri, pilih kanan ya. Di sini Bapak akan juga gambarkan.
jantung terbagi menjadi berapa ruang? 4. Nah, bagian bilik kiri dan bagian bilik kanan yang bagian mana? Bagian bilik kiri dan bagian bilik kanan. Nah, coba kalian pegang masing-masing bagian jantung kalian. Di dalam Pak. Ya, akan rasakan letaknya. Terus ada yang tidak merasakan letak jantungnya enggak? Karena apa? Dari Bapak. Enggak, di sini saya bagian serambi kiri dan serambi kanan yang bagaimana? Jantung. Yang kiri sebelah sini Pak, yang kanan sebelah sini. Kiri sebelah ini. Ya. Ini serambi. Oke, serambi kiri. Terus ini bagian Mana? ini. Singkat kan? Habis serambi kiri. Serambi kanan. Ini nih. Bilik kiri. Bilik kiri. Terus ini sama serambi. Oke. Di sini ada darah itu mengalir melalui apa sih? Darah. Dia kan mengalir tuh. Nah, dia mengalir melalui apa? Pembuluh darah. Pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu apa namanya? Kalau di bagian ini ya. Ini bagian. Ya, ini kan pembuluh darah nih. Nah, benar. Arteri atau arteria. Terus dalam habis darah mengalir ke serambi kanan, dia menuju ke bilik kanan. Nah, habis menuju ke bilik kanan, dia menghasilkan apa? Menghasilkan oksigen atau O2. Nah, oksigen atau O2 ini dia akan menghasilkan oksigen untuk membantu paru-paru kita bekerja atau menciptakan otot-otot jantung yang pada atau memberikan energi yang buat paru-paru kita tuh bekerja lebih 24 jam. Ya kan? Tuh kita tuh bekerja 24 jam ya. Nah, kita lanjut. Habis setelah O2 dia setelah O2 dia akan tersebar di bagian paru-paru. Nah, ini
tadi namanya apa? Ini kan paru-paru. Nah, habis O2 itu setelah dia menciptakan O2, dia menuju ke paru-paru. Nah, dia menuju paru-paru melalui apa? Arteri Pulmonalis. Nah, serambi kiri dan kiri kanan ini dia bekerja untuk serambi kiri dan serambi kiri dan bilik kiri. Ada yang tahu dia menghasilkan? Dari paru masuk ke arteri kiri. Bilik kiri. Menghasilkan apa? Karbon Enggak, dia mau pada darah kayak O2 ke seluruh tubuh. membawa darah ke Yang menghasilkan O2 ke seluruh tubuh. menghasilkan juga ke seluruh tubuh. Nah, terus ininya disebut apa? Itu vena pulmonalis, Venakul. di mana darah yang kandung O2 itu kembali ke jantung. Ya benar. Yang mana darah akan balik lagi ke jantung yang akan memompas ke jantung untuk ke bagian saraf yang bekerja. Nah, seluruh bagian yang ini sudah dipelajari, maka darah yang sudah mengalir dan bekerja di jantung dan paru-paru akan menyeluruh ke seluruh tubuh. Jika jantung tidak bekerja, maka tubuh kita akan mengalami gagal jantung, gagal sakit. Oke. Ada yang tahu nggak bagian selain dari kata bilik kiri dan bilik kanan ini? Ada Apa? vertikal kiri dan vertikal kanan. Vertikal. Masalah yang kiri ini apa? Ventrium. Apa? Vertikal. Atrium. Kiri. Vertikal kiri, atrium kiri. Kalau serabut itu Ventrikel atrium. atrium. Kalau bilik itu ventrikel. Kalau kanan bahasa latinnya apa? Ventrikel. Ventrikel. Apa? Dextra. Di sini ada pertanyaan nggak? Sebelum itu. Atau ada yang belum paham? Yang bagian mana yang belum paham? Bagian mana? Oke, mungkin kalau yang belum paham, saya lanjut. Jadi saya akan tulis soal untuk di Bapak tulis dan untuk saja maju karena waktu kita terbatas.
Saya minta 3 orang aja yang untuk mengerjakan ini. Oke, silakan maju, lengkapi aja. Ini soal hanya dilengkapi aja ya. Tadi kan udah paham kan? Yang saya Udah, Pak. sampaikan? Masih ingat nggak? Masih. Silakan. Tukang palu. Ini tinggal ini apa? Tulis bagian menuju. Ini seperti anggap aja di pipanya itu. Ya. Pipanya itu apa? Terus langsung menuju ke arah untuk menuju ke seluruh tubuhnya juga ya. Oke, terima kasih ya Ana. Ya, plus dulu Oke, di sini ada pertanyaan lagi nggak? Sebelum saya mengakhiri mata pelajaran hari ini. Cukup, Pak. Yang mau beri kesimpulan ke materi kita hari ini? Silakan. Pelajaran kita hari ini membahas tentang jatuh, gimana Pak? Ditentu memiliki 4 ruang, yaitu ada atrium kiri, vertikal kiri, dan atrium kanan, dan vertikal kanan, di mana jantung itu berfungsi untuk membuka daerah ke seluruh tubuh. Like me. Thank you for your attention and participation today. See you in the next lesson. Have a great day. And Thank you, sir.
bukan ini ya. How do you feel after practice method teaching in English? Keras. Oh ya keras. Cuma tadi agak sedikit Menurut kamu penampilan ini lebih bagus dari sebelumnya atau menurut profesornya siapa? Ya silakan Pak. What do you think about the performance of Bu Karini Lumora? Overall udah bagus, interaksinya juga terlihat gitu. Jadi ya bagus sih. Dan jeleknya Apa ya? sempurna ya. Gimana ya? Menurut saya ya, in my opinion ya, very good ya. Our session also you ask you to to collect the color untuk mengumpulkan warna. But you need to improve, connect the upper section to the core activity. Bagaimana menghubungkan upper section dengan kegiatan inti. Tadi hanya berlalu aja, gitu kan? Padahal itu sebenarnya upper section-nya. Tadi siapa? Cuma USD ya, cuma mengelompokkan ini. Kasih waktu coba berapa lama kamu mengumpulkan? Ternyata lebih lama kalau lebih cepat. Klasifikasi itu agak seperti itu, jadi mengelompokkan berdasarkan apa? Kenapa kamu mengelompokkan? Berdasarkan warna. Nah, dalam klasifikasi juga biasanya apa klasifikasi itu? Mengelompokkan apa? Keras. Persamaan dari sini. Itu dasar dari klasifikasi. Tapi kamu nggak tekankan itu, padahal itu bagiannya penting ya. Jadi penjelasannya tadi agak kurang ya, tapi menurut saya your English is good ya, lebih bagus ya. But give students to share their argument ya. You need to use the explanation. Kamu terlalu banyak menjelaskan, jadi kamu harus menurunkan penjelasan tadi itu sehingga memberikan kesempatan to share their argument, bagaimana pendapat mereka, to express their argument. This is not presentation ya, pertama mengaji bukan presentasi, tapi terlalu banyak presentasi. Tapi teacher is very creative, session bagus. Dan menurut saya ini penampilan performance lebih bagus dari sebelumnya. Ya, menurut saya mengajar nanti perlu di-improve. Tingkat takson itu ada berapa? Apa aja? Itu. Oke. Order dulu apa kelas dulu? kelas dulu baru order. Terus kingdom divisi atau biru divisi, terus itu kelas, terus order, terus family, genus sama spesies. Iya, dari singkat Victovagus di dalam kapitas kita sudah saya jelaskan. Kalau semakin ke bawah, anggotanya semakin banyak atau semakin sedikit? Kan harus dari kingdom sama spesies. Semakin ke bawah itu anggota jumlah bumi semakin sedikit atau semakin banyak? Semakin sedikit atau semakin banyak? Kenapa? Ya keras. Dikelompokkan secara persamaannya. Kalau menurut kalian ya, kelompok spesies sama kelompok kelas itu lebih banyak kelompok kelas sama lebih banyak kelompok spesies? Kelas. Kelas kan ada kelas mamalia dan sebagainya. Spesies cuma spesies
rambutnya misalnya. Jadi semakin ke bawah itu rambutnya semakin sedikit. Semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin sedikit. Persamaannya semakin banyak tuh. Kalau semakin ke atas kan semakin sedikit persamaannya, karena perbedaannya banyak kan. Semakin ke bawah hubungan kerabatannya semakin tinggi atau semakin sedikit? Semakin banyak kan semakin kerabat kamu dengan genus yang kamu genus dengan orang utan kan semakin berkerabat. Belajar kamu apa itu kunci dikotomi? Belajar padahal ini adalah materi tentang klasifikasi, ya kan? Enggak cuma ya tadi berdua tadi ya. Tapi secara keseluruhan sudah bagus ya. Kali ini kita beri pertama untuk how long you prepare this performance? Berapa lama kamu melakukannya? Berapa lama latihan? Kamu latihan berapa lama sehari kira-kira latihan? Sejam. Jadi sebenarnya terlihat ya orang yang latihan atau tidak itu bagus ya. Kemudian bagus itu saya. Kemudian yang kedua adalah Pak Reynold ya. How did you feel about the performance Pak Reynold? Ada lebih baik dapat dari persepsinya menurut saya, terus masih coba kamu ngomongnya pelan, jangan digeret. Pelan lagi. Ini soalnya saya sebagai murid ya. Nanti ketika maju di depan kan untuk menurut saya itu untuk persepsinya udah lebih baik, tetapi untuk penjelasannya agak kurang menurut saya karena masih nervous. tapi kan bahasanya pelan kan, nggak cepat. Ya. Karena siswa nanti yang mendengar, gitu ya. Bagian mana yang menurut aku membanggakan bagi kamu? Di persepsinya jelas sesuai konteks. Ya, oke. Ya. Siapa paling ya silakan Pak Mista, give your argument. Ya, kalau dari kurangnya dia Kalau jangan direct. oh ya, dia kurangnya ini Pak, nggak memeriksa tingkat pemahaman siswa, jadi dia menanyakan siswanya apakah paham pada materi yang dijelaskan oleh dia yang disampaikan, dan nanti satu dia juga memberikan waktu kepada siswa untuk berpikir atau mendapatkan ide. Bagusnya apa? Bisa jelas. Oh, bagusnya dia bisa menyampaikan materinya dengan ringkas dan rinci ya. Oke, Pak Reynold ya. In my opinion, it's very good ya. You are very confident. Saya lebih baik dari sebelumnya. Aku rasa sudah kita pertemuan ini menurut saya lebih bagus dari sebelumnya. But please put your headphone on your table. Kamu tadi bawa headphone gini. Pertanyaannya masih tapi kurang menurut saya kurang pas. Karena nggak nyampe di belakang tadi, jadi saya bawa buat. Kenapa ya sini tapi kamu baca gini terus itu lebih profesional sih. Ya walaupun nggak nampak di situ, kamu baca sini. What is the part of the type of the function of capital issue? Kamu harus jalan ke sini. Untuk siapa? Menurut saya gitu. Terus tapi ini ya bagus nih dari sebelumnya performance sebelumnya adalah
memperbaiki jawaban gitu. Tadi saya senang sekali lah, ada jawaban, terus kamu memperbaiki jawaban. Itu yang belum pernah saya lihat di performance teman-teman sebelumnya. Nah, itu bagus, itu bisa dicontoh. Jadi tidak menyalahkan, tapi pertanyaan apa sih? Oh, apa fungsi dari epitel ya? Nah, terus kamu coba bayangkan di tubuh kamu itu fungsinya apa? Nah itu bagus, itu bisa dicontoh ya. Saya belum diajari performance sebelumnya ya. Kemudian apa saja bisa ibu tadi jelas ya, suruh maju siswanya dan nggak buru-buru. Saya senang apa saja nggak bisa buru-buru. Apa saja itu bukan sekadar enggak dijelaskan ya. Nah tapi jangan bilang ada yang tahu kulit itu apa. Kalau nggak ada yang tahu ya bapak saya kasih tahu. Nah, gunanya apa kamu bertanya kalau kamu dikasih tahu ya kan harusnya digali ya kan. Coba pertemuan sebelumnya di sel dewa tadi juga ngomong kulit kan. Apa sih susunan dari kulit ini sebenarnya? Sel apa? Berapa sel? Apa satu, dua, banyak? Yang banyak itu apa? Itu jaringan yang apa saja? Jaringan pada hewan ada berapa sih mas? Apa saja? Jaringan epitel, Yang keras? jaringan epitel, jaringan otot, jaringan Jaringan kita fungsinya untuk apa mas? melindungi bagian luar tubuh dan organ. Selain itu ada apa di dalamnya? Bisa untuk apa? Sekret. Mensekresikan apa? Zat apa? Tadi kan kau bilang ke anak-anak kan apa yang dikeluarkan dari kulit? Keringat, selain itu ada enzim, pelajari. Jadi, please encourage the student to answer first. Jadi, dorong siswa untuk menjawab terlebih dahulu. Jangan tahu ya saya yang menjawab. Terutama di conclusion ya, tadi conclusion masih guru yang menunjukkan. Harusnya kasih pertanyaan aja ke siswa. Coba kamu itu udah termasuk conclusion. Terus crosswordnya buat apa tadi? Kayaknya nanti bagi crossword kan. Buat tugas tidak dikerjakan di tempat itu. Tapi tidak dibahas. Enggak dibahas. Oh, karena waktu. Enggak dibahas karena crossword. Ya kan jawabannya mereka menjawab dong. Ya. Jawabannya benar atau salah kan harus dibahas. Jadi saya pemahamannya itu tadi menggunakan pertanyaan tadi bukan crossword. Iya, tapi kan harus dijawab tuh jawabannya satu tuh. Nah, kita nggak tahu mereka udah berjalan atau belum. Terus sebaiknya dibahas itu. Ya. Tapi ini, the teacher voice with his ear too often. Aku terlalu sering. Kira atau apa? Ya kan? Enggak, itu mengganggu. Ya. Nggak tahu gimana caranya rambut kamu itu kenapa? Kamu biasa itu bukan nervous. Kalau nervous nggak itu. Biasa enggak. Ya kan? Itu juga itu yang belakang. Ya kan? Nggak tahu itu menurut saya mengganggu kalau siswa, ya kan? Kayak apa gurunya terpesona atau apa ya kan? Nah, gimana caranya? Iya kan? Itu nggak gini, ya kan? Terus pakai dasi ya, boleh maju gitu kan mas? Enggak, pertama kalau masih besok kalau pakai baju putih itu jangan dibeli begitu. Apalagi jobanya itu kayak anak SMA, SMK yang baru pulang kuliah sekolah langsung buka terus jalan-jalan. Kalau udah kuliah, udah mau kerja, jangan seperti itu. Apalagi ketika bekerja, interview pakai kayak gitu dikira orang yang belum pernah nggak punya apa ya kedewasaan gitu. Itu maaf ya. Apalagi nanti kalau bekerja, ketika interview gunakan kemeja apa yang namanya soft. Nah kalau ini
bikin sendiri atau dasinya atau udah jadi? Oke, jadi soalnya kalau bikin sendiri itu kalau laki-laki itu sebenarnya segini nih, Pak. Nah, jadi pas di gitu. Jadi jangan terlalu panjang. Kalau orang cari yang bisa dibuat ini ini bisa dibuat sendiri, ini bukan bikin sendiri, ini bukan beli ya. Beli kok. Enggak, maksudnya bisa dicopot. Bisa jadi ininya tuh bisa disesuaikan. Iya, bisa bikin sendiri kan? Enggak, kan bisa dicopot kan? Bisa dicopot. Coba dicopot. Terus bikin sendiri coba bisa nggak? Oh ya bisa. Kira-kira yang bisa di nah gitu, jadi jangan panjang itu nggak bagus ya. Kalau secara fashion ya saya juga. Terus kalau ini ya akan dinaikkan ininya apa itu sedikitnya itu tadi kan masih di bawah banget kan. Jadi kayak om kayak bapak guru-guru yang udah tua-tua ya kan, karena lehernya besar, badannya ini kan udah sampai bawah sini. Ya. Kalau masih muda, masih cakep gitu loh. Enggak, ini buat pelajaran kalau interview dan sebagainya, bukan meremehkan lu ya. Tapi saya rasa kamu udah bagus ya, bahasa Inggrisnya juga ini kepelatihan berapa lama? Semalam ya. Tapi kemampuannya Pemalan satu sekitar sejam semalam hasilnya dari sekali lah ya. Jadi melatih itu harus berulang kali kalau kita kemampuannya. Tadi bagus sebenarnya pertemuan sebelumnya ya, tapi saya udah emosi dulu ya, karena saya nggak suka dengan anak yang tidak disiplin tadi itu, ya kan, saya nggak mau mengajak dia untuk performance biar dia ingat bahwa itu salah. Nanti kalau kamu ketika apa namanya belajar seperti itu, tapi memang kamu harus belajar juga. Maksudnya alasan lagi, kita nggak bisa jawab, ya kan gitu. Tadi pertama tuh Pak Reno, dia Pak Fisla, how do you feel after practicing in English? Menurut saya sih bikin goals Pak. Kenapa Pak? Karena kurang makan untuk kurang persiapan. Kenapa kurang persiapan? Banyak. Enggak, kenapa kurang persiapan? Alasannya apa kok kurang persiapan? Karena start di ini aja masih start di bagian materi. Jadi fokusnya ke pembelajaran aja, kurang di bagian ininya hal yang lainnya kan. Kalau kita tahu kurang, apa yang kita lakukan? Belajar. Kamu berapa lama belajar ini? Pas ketemu saya perlu itu waktu itu. Ya, sama kemarin. Siapa ya, silakan kali ini. Penampilannya udah bagus Pak, cuma tadi dia agak kurang menguasai karena dia sempat kayak penjelasan itu kayak kurang bersiapan gitu Pak, tapi dia udah bagus juga untuk menjelaskan materi. Ya, udah belajar ya. Ya itu ya, tadi itu yang harus ini sama Pak. Dulu jangan seperti orang jumbo ya. Pertama harus duduk langsung. Jadi teacher sits too much during lesson. Jadi guru terlalu banyak duduk selama belajar. Tapi apa sesinya bagus tentang terminal bis. Tapi why did you? Mengapa why didn't you show the video? Jadi kamu harusnya cari apa video tentang kesibukan sebuah terminal atau apa dari atasnya kan bisa drone atau apa di YouTube banyak sehingga anak tuh terbawa. Oh iya, jadi terminal bis itu seperti ibaratnya jantung tadi. Padahal aslinya sudah bagus, tapi delivernya kurang bagus atau kurang well gitu. Maksudnya sudah bagus, jadi
terminal itu digambarkan seperti apa, jantung, lewat apa. Tadi guru mengatakan jantung menghasilkan oksigen. Tadi bilang jantung menghasilkan oksigen. Oh, dua. Iya, jantung menghasilkan oksigen. Jantung menghasilkan oksigen. Enggak. Menghasilkan darah. Dengar itu kan kalau nggak salah. Oh, dua dan darah. Iya, nggak mas. Jantung menghasilkan oksigen. Oksigen itu dari mana? Oksigen itu dari mana? Saya tanya sekarang. Oksigen dari ini, Pak. Pertanyaan SJW ini, dan jangan-jangan nggak pada tahu, pada buka ChatGPT mesti, ya kan? Oksigen dari mana? Dari Pak Krista. Kamu mendapat oksigen dari mana? Ya, Dari alam. Udah kan? Kok jantung menghasilkan oksigen untuk paru-paru tadi? Untuk keberlangsungan paru-paru. Oksigen itu paru-paru itu fungsinya untuk apa? Bahasa latinnya paru-paru apa? Kalau jantung apa bahasa latinnya? Nah, kalau paru-paru paru-paru apa? Paru-paru. Gambar ini benar nggak menurut kalian, Mas? Ya? Ya? Tapi saya apresiasi ya, mau menggambar di sini itu baru pertama kali saya lihat dari performance teman-teman yang menggambar di papan tulis itu penting bagi guru. Yang menggambar di papan tulis itu bagus sekali, ya kan? Dan di Adobe jelas, it just draws the part of chord itu bagus, ya. Ini benar ya. Tapi campur-campur kalau pakai kata atrium ya atrium sinistra, ini dextra, kalau ventricle ya ventricle sinistra, ini dextra. Benar nggak posisinya seperti ini kalau menjadi siswa? Apa yang salah? Paru-paru kenapa? Siapa paru-paru ada di sini? Paru-paru di mana? Di atas mana? bagian di balik tulang rusuk. Di mana? Di sini, Pak. Di sini. Di mana sih paru-paru? Lu kamu kan kemarin itu anfise, karena itu visual gimana? Paru-parunya, paru itu di mana, sebelah mana? Ini, Pak. Nah terus jantungmu di mana? Di sini. Jantung di mana dulu? Seperti ini. Ya mana dulu? Ini. Terus paru-paru mana? Bagian ini, Pak. Di bawah jantung. Ya. Enggak, di atasnya. Di Nah, atasnya. kamu di sini lah paru-paru. Kok kamu coba tarik nafas kamu? Coba tarik nafas sekarang. Gimana ini pengembangnya? Sini, Pak. Masa di sini? Nggak belajar. Nggak bisa ini PPL. Struktur dari anggota itu belajar nggak bisa. Gimana mau PPL? Masuk gambar apa? Karena saya pikir tadi gampang, makanya saya langsung alihkan di bawah aja, Pak. Kan nggak bisa diturunkan. Dihapus. Tadi ngapa menghapus 2 kali? Tadi dihapus sudah gambar terus dihapus. Kita sekitarnya lagi. Tadi kan sudah kamu jelaskan bla 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 bla, terus kamu hapus lagi duduk terus rata maju. Oh, itu karena saya untuk melengkapi yang saya jelasin tadi, Pak. Nanti awalnya jelasnya juga begini. Ya. Paru-paru di bawah. Enggak, kalau di atas. Nah, terus kenapa paru-paru jadi di bawah? Karena saya Nah, itu hal yang kecil yo. Tapi saya sekali lagi apresiasi ya sudah begini. Tapi nggak bisa. Jadi kan kita harus pintar. Jadi guru itu harus pintar. Kalau nggak pintar ya belajar. Karena kamu nggak belajar tadi. Cuma kalau kamu belajar benar-benar, ya saya sangat yakin kamu nggak belajar sih. Saya yakin sudah belajar karena bisa gambar itu sudah luar biasa. Tapi kurang dalam.
Kalau misalnya sudah sini lebih bagus lagi kalau kamu tayangkan video mekanisme peredaran besar. Apa peredaran besar itu apa? Tidak ada peredaran besar, peredaran kecil. Apa? Dan kami di RFP kan di dalam circulatory overcount. Sekarang saya tanya, pada manusia ini peredarannya tertutup atau terbuka, Pak? Kenapa tertutup? Apa dia introvert atau apa? Tertutup apa terbuka? Iya guru kayak gini tertutup. Kenapa tertutup? Caranya kenapa tertutup? Kenapa disebut tertutup? Sepeda Tidak kemana karena apa? Kenapa disebut tertutup? Tidak kemana-mana. Tertutupnya itu karena apa? Dia ada di mana sejarahnya? Berarti dia ada di mana sih darah itu? Iya, maksudnya dia itu tidak benar-benar kemana-mana karena dia ada di mana? Di mana mahasiswa? Siapa ini bosan? Di mana Mbak? Mas? Yang keras, yang malu, pembuluh darah. Loh, kacinya dari darah itu ada di mana? Itu pembuluh darah. Kalau belakang tak punya pembuluh darah. Maka dia disebut peredaran tertutup karena ada di dalam pembuluh darah. Sekarang peredaran darahnya itu ganda atau tunggal? Ganda apa tunggal? Kenapa tunggal? Kamu kemarin nggak dengerin Anfisi kok? Ini ambil kok. Anfisi gimana? Kamu ikan dengan dada tunggal. Apa main dengan dada tunggal dan ganda? Gak dicatat. Gak bisa dicatat. Kamu itu apa amunisinya ya? Materi-materi yang ada di kuliah itu. Gak bisa kamu ditanya sesuatu buka-buka ChatGPT boleh sekali-kali, tapi kok hal-hal yang konsep-konsep dasar itu gak bisa. Daripada buat nongkrong, buat pusreng-pusreng, rankingnya itu terus, buat belajar. Apa untungnya 3 jam pusreng-pusreng, 3 jam nongkrong, tidak buat kamu belajar. Buat kamu baca kitab suci lah, 5 kalau nggak mau belajar. Ya suci. Gak ada gunanya nongkrong mas. Untuk umur segini. Nanti kamu cari kerja susah. Lulus, yang lain pada cari kerja nyantai. Kecuali kalau kamu mau jadi developer gamers, ya silakan bisa bikin apa pengembangan game tentang apa ya yang bagus. Tapi kalau selama bertahun-tahun dari SMA sampai sekarang levelnya itu aja sama aja. Nanti terus disuruh orang tua marah-marah, disuruh belajar, disuruh mandi, diem aja, main gitu. Itu diubah, nongkrongnya juga diubah. 3 semester
Kamu tinggal 1 tahun lagi. 1 tahun. Kalau kamu keluar dalam kondisi seperti ini, saya yakin tidak dapat kerja. Dengan itu, kamu bukan anaknya Jokowi yang masih dapat jadi wakil presiden. Kalau kamu mau berubah, udah nggak zamannya nongkrong. Kalau mau nongkrong ya boleh, ya kan kita berteman tetap sejam. Main game ya boleh sejam. Tapi kalau main game dari jam 10 sampai jam 2 pagi, itu tolong buat belajar apa susahnya? Nanti kamu saat ngajar jadi lebih percaya diri. Ketika belajar kan lebih percaya diri ketika mengajar. Kelihatan mahasiswa yang menguasai materi benar-benar atau yang hanya performance aja. Tapi kalau dia nggak menguasai materi benar-benar itu kelihatan. Nah, kan sebenarnya semester 5-6 itu kemarin supaya kamu menguasai materi, pelajari itu yang kamu buat. Kalau nggak tahu tanya konsultasi. Kalau saya bilang nggak usah konsultasi ya diem aja. Inisiatif datang. Nanti kalau kamu bilang kecil, nggak usah deh, terus kamu nggak ngakuin apa-apa, nggak datang itu saya itu minggu depan libur, kamu sudah nggak ada waktu lagi untuk micro teaching. Minggu depannya lagi, padahal masih ada 2 kali penampilan lagi. Yang kedua aja ini belum selesai, kelompok 4 dan 5. Aku sudah banyak, ini sudah. Kenapa saya marah sekali waktu itu? Ya karena itu, aku itu nggak ada hari Senin. Kenapa bikin kegiatan di hari Senin? Kalaupun ada, ya diajukan micro teaching-nya. Saya bisa jam 7. Saya tuh sebagai guru pikir banyak-banyak itu yang saya maksud. Kalau kamu keluar dalam kondisi seperti ini, saat PPL, saya bukan meremehkan, ya kamu nanti akan diremehkan. Kamu mau ditegur oleh saya atau ditegur oleh diri saya? Nanti kamu skripsi nggak bisa ditegur. Ubah itu. Kalau prodi lain nggak santai-santai ya biarin aja. Tapi kamu ubah sikapmu itu, belajar itu. Oh saya target hari ini mau belajar sistem reproduksi. Oh saya mau belajar sistem fisik. Kan nanti pas saat PPK dikasih kelas berapa aja, kamu udah siap. Minimal konsep-konsep dasar aja, nggak usah ya dalam khusus akademisi tidak bisa. Kamu tahu letaknya khusus di mana khusus kamu letaknya. Di mana? Di tangan kok yang sih itu namanya? Kamu kok itu banget sih? Nggak speedo saya Pak. Lambung di mana? Usus itu di mana? Nyampur sama lambung. Usus di mana usus? Oh, lambung di. Nggak tahu. Bukan bisa kalau saya tanya yang lain mungkin nggak tahu juga. Belajar. Sekarang yang dibuka gamenya game. Sistem pencernaan di internet banyak, bukan game. Saya nggak larang game ya, sejam boleh ke game. Tapi nongkrongmu sehari berapa jam? Saya udah jarang Pak kalau Jangan gitu, tapi emang udah ada perubahan sih dia ya. Sudah banyak perubahan, tapi harus berubah lebih itu. Nggak bisa. Tadi aja saya belum melihat perubahan dia itu. Pasti ada pelorot sekarang. Ya, begini terus lah ya. Ya. Tadi malam lagi jam berapa sampai jam berapa? Yakin? Iya Pak. Itu malam. Iya malam aja.
pagi sampai siang sampai sore tidur tuh ya buat belajar, mau tidur kok siang hari. Itu sekarang udah berubah sendiri loh. Itu yang kapitalitas renta itu dibaca-baca aja yang Papa ajar ini, ya kan? Nanti saat PPL jos pasti, karena kamu bawa diri kamu sendiri. Ya, oh itu bocah Gani keren banget ya, udah cantik aja yang bagus. Pakai not, udah ganteng aja yang bagus. Itu seneng loh. Nek ganteng kok tuh nggak bakal diterima. Coba kamu bisa ini ya datang siapa ganteng lah, habis kan dia paling kan nggak dapat ilmu apa-apa. Mungkin sehari 2 hari aja dia seneng. Tapi setelah itu jawaban. Apalagi ada cewek terus datang bajunya seksi-seksi, gitu, omongan. Itu jangan yang terlihat putih-putihnya terlalu terlihat. Tetap ini nggak sih? Agak terawang nggak sih? Oh iya Pak. Iya, ya. Jadi kan udah ada baju lagi Pak. Iya, maksudnya besok kalau di sana jangan yang itu pesan saya ini untuk masih ada waktu 1 bulan untuk merubah diri. Saya Pak Narto kemarin juga sendiri ya, duduk saya di depan, ini pas telat datangnya. Karena mengizinkan mahasiswa udah pergi namanya. Iya, terus. Nggak bisa, karena belum siap. Nah kalau belum siap gimana supaya siap? Ya kerja keras, harus 2 kali lipatnya. Oh saya juga ada terus di sini, tapi saya cuti 2 minggu, ya kan? BA juga bisa. Makanya tanggal dicatat tuh di grup. Minggu depan kan minggu tanggal 1, tanggal berikutnya tanggal 8. Nah, tanggal 8 itu karena kita nggak ada waktu lagi. RPP yang keempat, kamu buat video. 1 grup itu kan ada 3 orang. Silakan pinjam kelas di sini. Videonya pakai 1 HP aja ditaruh di belakang sana, boleh itu, gitu. Terus yang jadi muridnya 2 di sini, yang 1 jadi guru. Nanti gantian. Itu aja. Ini nggak perlu dokumentasi lagi. Ya dokumentasi video itu 1 aja. Jadi yang 2 jadi siswa. Nah kalau yang kelompoknya cuma 2 orang ya udah 1 orang itu jadi siswa. Waktunya sekitar 20 menit. Pak, jadi kami sama orang itu tentunya kapan? Tanggal 14 berikutnya tanggal 15. Untuk yang ini ya, PP2, tanggal 15 Juni. 15. Itu kelompok 4 dan 5. Pasti Alessandro sudah berubah ya suruh tampil untuk di itu loh sebenarnya bukan saya kok loh ya. Saya tuh kenapa kok sampai keras seperti itu ya memang ternyata seperti itu. Bukan kamu ini tapi kemampuan kamu untuk berubah itu kurang. Tapi sudah ada sih perubahan sedikit-sedikit sih kan. Ya kan sudah ada. Tidak jelek-jelek banget ya kan. Tapi harus diubah lagi. Belum maksimum itu. Kamu tuh bisa sebenarnya. Harus bisa itu kalau mau gimana caranya. Yang laki-laki terutama berubah. Kamu itu nanti habis lulus cari apa? Kerja. Mana ada perempuan mau sama laki-laki yang gak punya duit? Yura, ini kan? Ya ada tuh. Kamu menikah, istrimu mau dikasih apa? Makanan apa? Cinta. Yang perempuan juga harus bekerja. Jangan mengandalkan laki-lakinya. Kamu cinta mati misalnya sama Reinhold atau sama Frista. Apa tiba-tiba dia menceraikan kamu, amit-amit. Kamu mau kasih makan apa anak-anakmu? Kita jangan terlalu bergantung pada laki-laki. Ya kan juga. Ya minimal buat beli makeupnya, buat ditamu, buat handphone. Kalau perempuan harus bekerja. Itu nih pendapat saya ya. Ya kita kalau bisa nanti suami kita lebih dulu meninggal atau apa, bisa sudah punya pegangan. Itu sih kalau saya ya apa kasih
kasih masukan ke perempuan juga harus bekerja, jangan malas. Yang laki-laki juga harus lebih bekerja. Itu kenapa kok saya keras? Udah itu aja ya. Terima kasih sudah luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan di tanggal 15 juga lebih baik. Terima kasih Pak Gio. Ada satu yang kan punya. Terima kasih Pak Mayor. Sempurna.